Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 203, bonus tambahan. Mulut Bidarsi terbuka lebar ketika mendengar ucapan Johan. 10 juta Pak Johan, tanyanya dengan tidak yakin. Johan menganggukkan kepalanya. Bonus karena sudah mau bekerja dengan baik di rumah calon istri saya. Alhamdulillah, saya nggak menyangka kalau bakal dapat rezeki seperti ini. Tapi beneran Pak, ibu wajahnya sekarang lebih sering tersenyum semenjak berjumpa kembali sama Bapak. Bidarsi mengetahui apa yang menyebabkan pria bocah tampan itu memberikan dirinya uang yang banyak. Sikap Johan terlalu mencintai dan terlihat seperti orang yang sedang dimabuk cinta dapat dilihat oleh siapa saja. Benarkah Bi? Johan tersenyum lebar. Tentu Pak, jawab Bidarsi. Kalau begitu, nanti bonusnya saya naikkan deh jadi 15 juta. Dia menyebutkan angka nominal uang yang tidak sedikit. Nina dan Sheila hanya diam ketika mendengar Johan begitu sangat enaknya memberikan bonus dengan jumlah yang besar kepada asisten rumah tangga mereka, hanya karena mendengar perkataan asisten rumah tangga tersebut. Terima kasih ya Pak. Pasti saja Ibu Nina sangat cinta sama Pak Johan. Ternyata Pak Johan sangat baik sekali. Padahal banyak loh yang naksir sama Ibu Nina, tapi selalu ditolak. Bidarsi semakin menjadi. Kapan lagi dapat rezeki nomplok seperti ini? Bidarsi berkata dalam hatinya. 20 juta. Johan mengangkat dua jarinya. Nina menggerakkan tangannya sebagai isyarat agar asisten rumah tangganya pergi. Terima kasih ya Pak Johan. Lihat Ibu Nina, wajahnya sampai merah-merah gitu karena malu. Kalau sudah cinta, tidak bisa disembunyikan. Bidarsi tertawa kecil. Johan memandang Nina dengan wajah yang tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan oleh asisten rumah tangga, Nina membuat dirinya begitu sangat bahagia. Saya genapkan 30 juta Bi. Johan tersenyum. Nina diam, memandang Johan dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak habis pikir ketika melihat sikap Johan seperti anak kecil. Si Bibi enak dapat rezeki nomplok. Padahal cuma bilang gitu aja. Sheila iri. Bidarsi menggulung senyumnya ketika benar ucapan Sheila. Nanti Bibi akan ngomong seperti ini lagi di depan Mas Randi. Bidarsi berbisik dekat Sheila. Wanita yang berusia 45 tahun itu kemudian pergi dengan hati yang senang. Bidarsi pintar cari duit ya. Sheila memandang Nina. Iya. Nina memandang Johan yang sedang senyum-senyum sendiri. Enggak boleh iri sama rezeki orang lain. Untuk kalian berdua, ayah akan kasih 50 juta satu orang. Johan tersenyum dan mengangkat 5 jarinya. Masa cuma selisih 20 juta, sabi Darsi ya Bu? Sheila berharap diberi yang lebih besar. Iya Mas, Bidarsi 30 juta. Masa kami 50 juta? Nina ikut komplain. Johan tertawa ketika melihat Nina yang sudah pintar komplain. Ya sudah, kalau gitu 300 juta untuk ibu, 100 juta untuk Sheila. Adil? Sheila dan Nina tersenyum lebar. Kedua wanita itu menganggukkan kepalanya. Ini baru adil, Nina dan Sheila berkata dengan serentak. Johan tersenyum ketika melihat Nina dan Sheila yang begitu sangat senang diberinya uang. Besok Ella nggak ada dinas di rumah sakit, jadi kita bisa jalan-jalan dan belanja Bu. Sheila sudah membayangkan berbelanja berdua dengan calon ibu mertuanya. Dengan uang diberikan calon ayah mertuanya, sudah pasti akan membuat dirinya bisa berbelanja sepuasnya. Iya, besok kita puas jalan-jalan, kita shopping. Nina begitu sangat senang. Johan diam ketika melihat kedua wanita sedang sibuk merencanakan agenda belanjanya. Kenapa jadi dicuekin sih? Ucapnya mengambil kopi di atas meja dan menyeruputnya. Nina dan Sheila tertawa kecil ketika mendengar ucapan Johan. Johan hanya diam ketika kedua wanita cantik itu tidak menghiraukannya.
dan malah sibuk memikirkan apa saja yang akan dibeli besok. "Apa Mas mau istirahat?" Nina berkata ketika menyeruput kopi gula aren di dalam cangkir putih di tangannya. "Belum," jawab Johan. Dekat Nina selalu dengan hanya ini yang diinginkannya. Nina capek, pengen istirahat. Nina ke kamar ya. Nina juga pengen ngobrol-ngobrol sama Sela. Nina megang tangan Sela. Begitu banyak ingin didengarnya dari Sela ketika dirinya tidak ada di rumah. "Terus, Mas gimana?" tanya Johan. "Kamar Mas sudah disediain sama bidan sih. Mas istirahat saja di kamar. Kamar Mas ya di depan ruang makan," Nina menjelaskan dengan tersenyum. Johan diam. Pria itu hanya pasrah dan menganggukkan kepalanya. Johan tahu bahwa Nina pasti sangat lelah, mengingat selama berada di Surabaya, calon istrinya kurang beristirahat. "Mas juga langsung istirahat ya. Mas pasti sangat kelelahan. Ingat, nggak boleh membantah, nanti sakit." Nina keluar dari kamar setelah sholat asar. Mau tidur sebentar. Nina tersenyum. Ia tidak ingin kondisi Johan drop karena kurang istirahat. Johan sangat senang ketika Nina memberikannya perhatian seperti ini. "Iya, nanti Mas akan ke kamar dan mau istirahat. Mau duduk sebentar," jelas Johan. Nina beranjak dari duduknya. Ia tersenyum memandang Johan. "Nina ke kamar dulu. Pamit Nina." "Nanti sore kita jalan-jalan ya," ajak Johan. Nina mengangkat jempolnya. Nina pergi bersama dengan Sela ke kamar atas, sedangkan Johan duduk di ruang tamu, merasakan debaran di dadanya. Bila seandainya waktu bisa berlari dan dipercepat, ia ingin waktu pernikahannya dipercepat. Dirinya seakan tidak mampu bila harus berpisah dengan Nina. "Enggak kebayang gimana rasa rindunya nanti," ucapnya ketika Nina yang menjauh dari pandangannya. Johan terbangun ketika mencium aroma masakan. Senyum merekah di bibirnya ketika mengetahui bahwa Nina yang sudah bangun dan sedang di dapur. Dengan cepat Johan bangkit dari tidurnya dan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka dan gosok gigi. Setelah nafasnya segar dan wajahnya kembali fresh, Johan keluar dari dalam kamar mandi. Ia berjalan menuju ke dapur yang tidak jauh dari kamarnya. Ia tersenyum ketika melihat Nina yang sedang memasak di dapur bersama dengan Sela dan juga 2 asisten rumah tangga. "Mas sudah bangun?" Nina tersenyum menang Johan yang berdiri tidak jauh darinya. "Iya, Mas bangun karena cium aroma masakan." Johan tersenyum dan duduk di kursi makan yang ada di dapur. "Masakan ibu sangat enak sekali Pak. Biasanya Mas Randi suka milih. Kalau yang masak saya makannya dikit. Kalau yang masak ibu makannya banyak." Bidadari tersenyum memuji majikannya. "Iya Pak, apalagi rasa daging rendang, gulai ayam, dendeng batoko, gulai cincang, daging sapi, gulai kikil, sambal lado patai campur teri, sambal lado ikan teri jengkol, apalagi soto ayam buatan ibu. Satu harian kami rela nggak makan nasi Pak." Marni ikut berkomentar. "Boleh dicoba itu." Johan tersenyum memandang Nina. Nina hanya diam ketika mendengar ucapan Johan. Dibawanya teh hangat untuk Johan dan kemudian meletakkan teh hangat ke atas meja beserta kik rasa pandan. "Apa mau mandi?" Nina tersenyum. "Iya, bentar lagi." Johan minum teh hangat buatan calon istrinya. "Kita makan malam di rumah saja ya, gak usah keluar." "Iya sayang, masakan calon istri sudah teruji enaknya, jadi ngapain lagi cari di luar?" Johan mengelum senyumnya. Nina hanya tersenyum nyengir ketika mendengar ucapan calon suaminya. Terkadang Nina kesal sendiri melihat Johan yang tidak memilih tempat untuk menggodanya seperti ini. Nina mau lanjut masaknya. "Iya sayang," jawab Johan yang tersenyum menang calon istrinya. Sela dan yang lainnya hanya berpura-pura sibuk dengan tidak dengar. "Dunia milik berdua, kita ini hanya numpang," Bidasi berkata sambil mengupas kulit bawang. "Ella masih kecil dan polos, jadi tak ngerti," Sela berkata sambil mengaduk gulai di kuali. "Lanjut masak," dengan banyak komentar. "Ini juga anak kecil, mau ikut-ikutan."
Nina membesarkan matanya ke arah Sela. Ibu, ini sudah mendidih. Ella masukkan daging ya. Sela mengalihkan pembicaraan. Jangan dulu. Untuk masak rendang, dagingnya nggak boleh terlalu cepat masuk ke kuah santan. Kita harus tunggu sampai santan berminyak. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Nina mengajari Sela dengan sabar. Johan hanya duduk di kursi makan sambil memperhatikan Nina yang sibuk memasak.